Langkah kaki wanita cantik berusia 24 tahun itu, akhirnya membawanya ke tempat ini. Alea memandang sekelilingnya di mana villa yang ditempati Atshan memang adalah definisi dari tempat bulan madu yang pas. Suasana sejuk asri, kicauan burung, kabut tipis yang masih terlihat karena hujan semalam, menciptakan suasana romantis yang membuat Alea teringat pada Atshan. Mereka pernah berencana menikah dan Atshan bilang akan mengajaknya ke villa milik orang tuanya di Banjaran. Ternyata Atshan memang berbulan madu di sini. Tapi bukan Alea pengantinnya. Permisi. Rahul Hana yang sedang asik duduk di kursi kayu dekat akses masuk villa, sambil menonton live sidang di ponselnya, lalu mengangkat kepalanya. Alea. Mas, saya mau ketemu Atshan. Apa benar ini villanya? Tanya Alea dengan ramah pada Rahul Hana. Bas siapa? Alea tak menjawab. Ia berubah kesal kalau harus ada protokol seperti ini. Maaf, kalau boleh tahu ada keperluan apa ya? Alea menahan dirinya untuk tak kesal lalu bicara lagi pada Rahul. Bilang aja sama Atshan, saya Alea, mas. Pasti boleh masuk. Saya pacarnya. Alea tersenyum senang saat Rahul terlihat terkejut dengan apa yang ia katakan. Dimulai dari orang ini, mungkin Alea bisa mengenalkan dirinya. Pacarnya Mas Atshan. Alea. Oh. Masuk mbak. Silakan. Rahul mempersilahkan Alea untuk masuk ke area villa yang ditempati oleh Atshan dan Seva. Pantas abang gak bisa lupa. Cantik banget kayak foto model. Tapi sayang. Rahul tak bisa meneruskan ucapannya. Dia teringat pada sang bos yang harus diberi kabar. Setelah Alea berlalu, Rahul lalu mengirim pesan pada Fernando Jose. Sudah pak. Ternyata benar, Alea memang kemari. Beri kabar ya. Siap, mulia. Baik-baik aja. Cuma, agak sedikit susah jalan. Netra Alea memanas. Entah mana yang ia tak suka. Kata-kata anak kecil ini barusan, atau penampilannya. Seva keluar dengan memakai handuk yang ia lilitkan dan panjangnya pun hanya setengah paha dengan hiki di lehernya yang tercetak jelas. Atshan tahu ini adalah situasi yang tak menyenangkan antara mereka. Seva, Alea. Alea mau jenguk kamu. Ucapnya yang hanya dibalas tatapan dingin Seva. Saat Atshan menoleh pada Seva, Alea bisa melihat bekas luka seperti gigitan di bahu dan leher Atshan. Juga cakaran samar di punggungnya. Hal yang selalu dilarang Atshan jika sedang bercinta dengannya. Agar tak ketahuan orang. Kecuali malam kemarin. Saat pria itu entah kemana pikirannya. Alea mencoba bersikap tenang walaupun hatinya terbakar. Rupanya Atshan tidak pulang karena menuntaskannya dengan istrinya. Alea menarik sudut bibirnya, tersenyum. Memposisikan diri sebagai tamu yang baik. Ah, iya. Ternyata parah jatuhnya. Atshan bilang semalam kamu jatuh. Makanya dia cepat-cepat pulang dan aku kesini mau jengukin kamu. Sampai gak bisa jalan gitu. Bukan susah jalan karena jatuh tapi. Seva melirik pada suaminya. Ah, jangan kasih tahu ya. Kata orang tua kalau urusan ranjang itu gak boleh diumbar-umbar. Ujar Seva yang dibalas senyum oleh Alea. Walau sebenarnya hatinya ingin menangis. Seva memandang bergantian dua orang di depannya. Ajak dulu tamunya duduk, bang. Aku mau buatin kopi. Ucap Seva menekankan kata tamu pada akhir kalimatnya. Aku gak lama, aku cuma mau ajak pacar aku jalan. Seva diam mendengarnya. Bukan takut, dia hanya ingin melihat reaksi Atshan. Apa yang akan dilakukan pria itu? Alea, kita bisa bicara nanti. Ada hal yang lain yang mau obrolkan juga. Ya udah, ayo. Tapi gak sekarang, jawab Atshan. Alea menarik nafasnya lelah. Lalu melihat kecewa ke arah Seva. Dalam hati kamu pasti ngetawain aku. Aku perempuan gak tahu diri yang coba masuk dalam hubungan kalian dan ingin merebut Atshan dari kamu, ya kan? Tapi,
Siapapun tahu, kamulah orang ketiga dalam hubungan kami, ujar Alea dingin. Alea, kita bicara. Atshan menarik tangan Alea untuk keluar namun Alea menghempaskan tangannya. Kenapa? Kenapa kamu larang aku buat ngobrol sama dia? Kenapa? Itu kenyataannya. Kalau bukan karena mabuk malam itu karena aku tinggalin, kamu gak akan pernah nodai dia kan? Yang mengharuskan kamu bertanggung jawab menikahi dia. Kurang sabar gimana aku? Kita pacaran udah kayak suami istri dan kamu nikah sama orang lain. Alea, cukup. Sentak Atshan. Aku minta kamu pulang. Alea tak menyerah. Ia mulai menangis. Aku paham, kamu bersikap kasar sama aku karena takut istrimu bilang sama orang tuamu kan? Alea, aku mohon. Alea diam sebentar. Menarik senyumnya lagi. Netranya berkaca-kaca. Jangan. Jadikan aku tokoh antagonis di sini, Atshan, isaknya. Tidak ada yang antagonis di sini. Kita sepakat untuk bicara. Tapi aku minta gas sekarang. Alea tertawa namun air matanya turun. Aku yang kamu cintai, aku yang lebih dulu hadir di hidup kamu dan gak pernah kamu kenalin sama siapapun bahkan gak pernah kamu ingin mempublikasikan hubungan kita yang selama 3 tahun. Kenapa sekarang, aku yang harus ngalah? Aku cuma nagih janji kamu buat nikahin aku. Atshan menutup rapat-rapat mulutnya. Banyak sekali hal yang ingin dia ucapkan pada Alea namun masih tertahan di kerongkongannya. Kenapa? Hah? Merasa menyesal mempermainkan hidup kami. Terutama aku. Mana tanggung jawab kamu sebagai seorang pria? Kita sudah sama-sama dewasa dan apa yang sudah kita lalui selama ini sudah lebih dari cukup untuk membawa aku ke jenjang pernikahan. Tapi nyatanya, Alea menatap Seva yang masih berdiri di sana. Sejak tadi wanita berusia 17 tahun itu tak membuka suaranya, memudahkan Alea untuk mengintimidasi mereka berdua. Sebelum benci sama aku, sekarang kamu bayangkan jadi aku dulu. Atshan ngasih janji manis. Dia mau nikahi aku setelah sukses jadi pengganti papanya di perusahaan. Aku percaya. Aku serahkan seluruh hidup aku buat dia. Aku rela nunggu sampai dia lamar aku. Tapi nyatanya, dia malah nikah sama orang lain. Kalau kamu jadi aku, gimana perasaan kamu? Alea, stop. Ini udah keterlaluan dan melebar kemana-mana. Aku minta kamu. Kamu nanya perasaan aku gimana? Tiba-tiba saja Seva Zehra membuka suaranya. Membuat Atshan dan Alea menoleh padanya. Kamu nanya, gimana rasanya pacaran lebih dari 3 tahun udah kayak suami istri terus nikah sama orang lain? Jawaban aku cuma satu, bodoh. Alea melotot kala Seva mengatainya demikian. Wajah wanita cantik itu memerah menahan amarah. Sedangkan Seva tak berekspresi berlebihan, masih tetap dingin dan datar seperti tadi. Bodoh. Ucap Seva lagi. Perempuan itu berharga dengan kehormatannya dan kamu rela ngasih atas nama cinta. Terus, karena akhirnya gak dinikahin, marah-marah. Yang salah siapa? Kalau Oma Widya dengar ini, beliau akan bilang, ngomong sama ember. Kamu. Gak kenal Oma Widya ya? Kasian. 3 tahun pacaran, gak ada satupun keluarga Lubis yang kamu kenal. Alea maju untuk menamparkan Seva namun Atshan menahan tangannya. Alea terkejut. Tak bisa berkata-kata karena sang kekasih lebih membela istrinya. Kamu bela dia, Atshan. Kamu bela dia. Semalam kamu masih bilang sayang sama aku dan sekarang kamu bela dia. Jangan lakukan kekerasan, Alea. Apapun bisa kita bicarakan baik-baik. Kalau begitu, ikut aku sekarang. Kamu bilang mau ngomong sesuatu kan? Ayo ikut. Enggak sekarang, Alea. Alea murka. Menghempas tangan Atshan dari lengannya. Kamu gak tegas, Atshan. Aku benci sama kamu. Alea lalu menoleh pada Seva. Hidup pelakor itu enggak akan tenang. Walau kamu istri sahnya.
Kalian sudah mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Atshan menautkan kedua alisnya tanda tak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Alea. Aku masih maafin kamu, Atshan, dan menunggu sampai kamu kembali sama aku. Tapi kalau enggak, ada jeda beberapa detik sebelum Alea melanjutkan ucapannya. Kalau enggak, kamu akan tahu akibatnya kalau sudah menyakiti hati seorang perempuan. Alea akan berbalik melangkahkan kaki. Namun pertanyaan sang kekasih membuatnya berputar kembali melihat ke arah mereka. Apa maksud kamu? Tanya Atshan pada Alea. Apa milik kamu yang aku ambil? Tanya Atshan menelisik. Alea terdiam sebentar menjeda ucapannya. Dia kemudian menoleh pada pasangan suami istri ini bergantian. Aku tanya sekali lagi, mana yang kamu pilih? Aku atau dia? Enggak, sebelum kamu jawab pertanyaanku yang tadi, ucap Atshan. Atshan, aku enggak main-main. Dan kamu pasti tahu betul bagaimana sifatku jika serius, jawab si netra abu dengan wajah tajam memandang Alea. Atshan merasakan apa yang barusan dikatakan oleh Alea bukanlah sifat dari kekasihnya yang lemah lembut dan selalu menghargainya. Pilih dulu aku atau dia? Tanya Alea yang tak dijawab karena Atshan fokus akan apa yang dikatakan oleh Alea tadi. Atshan, jawab. Pilih aku atau dia? Masa depan kamu akan tergantung sama apa yang sekarang kamu pilih. Cepat bilang kalau. Aku pilih dia, jawab Atshan tegas. Hening. Sepi. Bukan hanya Alea yang terkejut dengan keputusan yang dipilih oleh pria tampan itu, namun juga sang istri yang baru saja namanya dicatut oleh Atshan sebagai pilihan. Atshan. Lirih Alea dengan mata berkaca. Aku gak mengenali kamu, Alea. Pulang dari Jerman sikapmu berubah. Kamu kasih aku obat perangsang. Lalu barusan tadi, kamu mengancam. Itu bukan Alea. Itu bukan Alea. Air mata Alea jatuh tak tertahan mendengar kalimat terakhir dari pria itu katakan. Laki-laki akan lupa pada yang lama setelah dia mendapatkan yang baru. Nggak apa-apa. Tapi lihat aja, aku akan buat kamu kembali lagi sama aku karena memang kamu adalah jodoh yang ditakdirkan untukku. Kali ini Alea benar-benar pergi dari villa tersebut, dadanya bergemuruh. Detak jantungnya bertalu tak karuan ketika di mana ada kan nyata-nyata memilih perempuan itu. Aura kemarahan jelas terpancar dari dirinya. Hal yang diperhatikan oleh Rahul Hana dari kejauhan. Di dalam villa, tinggal menyisakan pasangan suami istri yang sedang merenung itu. Seva bisa melihat ada pergolakan batin suaminya ketika dia berani mengucap hal yang sama sekali tidak terpikirkan oleh Seva. Atshan tak memilih kekasihnya, bahkan memilih istrinya. Luar biasa sekali. Atshan menoleh pada Seva. Maaf harus mendengar pertengkaran tadi, ucapnya. Ada kesedihan tergambar di wajah tampannya. Entah apa yang menjadi pertimbangannya, tak memilih Alea. Ke kamar aja. Kamu harus pakai baju itu. Nanti masuk angin, ujar Atshan. Seva terdiam sebentar. Wajahnya merona tiba-tiba jika ingat Atshan membelanya. Benar kan? Atshan membelanya. Lebih daripada kekasihnya. Bagaimana kalau Seva uji suaminya? Iya, tapi aku beneran gak bisa jalan. Pegel diri terus dari tadi. Atshan terkesiap mendengar Seva berkata demikian. Lalu ia mendekati istrinya dan menggendong Seva ala bridal. Kamu sih gak duduk aja tadi. Kan pegel. Belum sembuh betul bekas terkilirnya, ucap Atshan lagi. Mau aku panggilin tukang pijat? Tanya Atshan. Seva tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Beneran? Iya. Aku mau pulang ke Jakarta. Iya. Kita pulang. Sepanjang jalan, netra coklat Seva memandang wajah tegas yang tengah kecewa itu. Tak apa-apa. Pelan-pelan saja, semua butuh proses. Yang penting Seva tahu, metode ikat mengikat, rupanya efektif bagi pria bandit macam suaminya. Kalian telah mengambil apa yang seharusnya jadi milikku. Alea.
Apa yang seharusnya menjadi miliknya yang aku ambil? Kata-kata Alea saat datang ke villa untuk menagih janjinya ternyata menyisakan satu kalimat yang membuat Atshan tidak bisa tenang. Selama 3 tahun lebih mengenalnya, tak sekalipun Alea menyinggung tentang hak miliknya seperti yang kemarin dia katakan, membuat cucu laki-laki pertama keluarga Kasano dan juga Lubis ini bertanya-tanya. Apa maksudnya? Atshan selesai merapikan barang-barangnya. Setelah masa bulan madu mereka habis, hari ini mereka akan pulang ke Jakarta. Seva harus masuk kuliah lagi. Begitu juga dengan Atshan yang harus bekerja. Ia punya tanggung jawab sekarang. Saat itulah, Rahul masuk ke dalam villa untuk mengambil koper yang akan dibawa pulang. Bang, ada Mas Tama di luar. Tama. Atshan baru ingat semalam, ayahnya bilang, Tama akan ikut mereka pulang ke Jakarta. Rupanya Tama belum pulang dan menghandle pekerjaan kerjasama antara Some dan juga Indosiar di Bandung. Dia beneran mau ikut pulang kita, Mang? Enggak, Bang. Tapi kayaknya pakai motor. Ngawal dari belakang. Kayak Pak Abram gitu, punya bodyguard, jawab Rahul. Oh, kirain. Saya pikir mau ikut. Ya udah, suruh dia jalan duluan atau kalau mau nunggu bentar lagi saya ke depan. Katanya nunggu abang dulu. Lagi ditemenin sama Mbak Seva di depan. Apa? Atshan berjalan pelan menuju depan villa di mana di dekat mobilnya, Seva sedang bicara dengan Tama. Entah apa yang mereka bicarakan membuat Atshan kesal. Seva cantik sekali hari ini dengan blazer hitam dan jeansnya. Dengan rambut yang diurai, nampak kilauan cahaya dari anting-anting besar yang dia pakai di telinga dan menyembul di balik surai panjangnya. Atshan tidak bodoh. Tama sengaja mengajak istrinya dengan obrolan yang humoris membuat Seva nyaman bicara dengannya dan seolah mereka adalah sahabat lama yang sangat akrab. Sehingga tak ada batasan antara asisten dan juga istri bosnya. Ya, sifat bosinya mulai kumat. Atshan mulai tak suka jika ada karyawannya yang melewati batas. Masih di UI, Mas? Gak kemana-mana. Repot kalau harus pindah kampus. Siap-siap aja nanti. Siap-siap kenapa? Tanya Seva. Di kampus, ada bala-bala Some kan? Enggak, Mas. Waktu kuliah beberapa minggu yang lalu aku sempat dengar kalau di kampus ada fans fanatiknya Bang Atshan dan juga Papa, jawab Seva, menyebut nama mertua laki-lakinya Atalarik Fabian Lubis yang memang masih sangat digandrungi oleh ibu meski usianya tak muda lagi dan sudah memiliki cucu. Papa mertuanya itu memang memiliki pesona seorang Don Juan dan diwariskannya pada sang putra, Atshan. Seva merona sendiri jika mengingat wajah tampan dan tubuh kekar suaminya yang memang hampir nyaris sempurna seperti papanya. Tak heran mereka memiliki fans yang banyak. Kok ngelamun sih? Mau dilanjutin nggak ceritanya? Oh, iya, Mas. Kenapa bala-bala Some? Tanya Seva, masih menghargai Tama. Nah, bala-bala Some itu fans fanatiknya Pak Atshan loh. Berita pernikahan kalian pasti sudah didengar oleh orang-orang kampus. Hati-hati aja dijutekin sama fans fanatiknya, ujar Tama mengingatkan. Seva tertawa rendah mendengarnya. Baru dia akan bicara, namun, ia terkejut karena Atshan sudah ada di sampingnya. Sedangkan Tama memang sudah tahu. Atshan melingkarkan tangannya di perut Seva. Memeluknya dari belakang. Bang. Udah mandinya? Tanya Seva, mengubah ekspresi wajahnya lebih bersahabat pada Atshan. Ngobrolin apa? Seru banget, tanya Atshan tak fokus pada pertanyaan Seva. Soal kampus, jawab Seva sambil tersenyum. Namun, ia terkejut saat Atshan mendusel ke ceruk lehernya. Tama membuang pandangannya ke samping. Bang. Itu ada Mas Tama, ucap Seva yang berhasil membuat Atshan melepaskan cumbuannya di leher Seva. Sehat, Tam? Tanya Atshan, merujuk pada luka-luka yang ia torehkan lewat kepalan tangannya. Tama menoleh lagi pada pasangan pengantin baru ini. Sehat, Pak. Terima kasih banyak.
Atshan menganggukkan kepalanya dan tetap memeluk Seva dari belakang. Kamu pakai sampo apa sih? Kok wangi banget? Ah, masa? Aku pakai yang di kamar mandi, Bang. Wangi ya? Tanya Seva, mengambil sejumput rambutnya kemudian dia bawa ke indera penciumannya dan memang wangi. Ya, wangi kan? Tanya Atshan lagi. Aku suka ciumnya, ucap Atshan bersamaan dengan kecupan yang ia labuhkan di belakang telinga, lalu naik ke pipi. Ia tarik samping wajah istrinya agar bisa leluasa mengecup bibir Seva. Awalnya hanya menempel tipis. Namun, lama-kelamaan ia pagut dalam. Seva selalu terbuai manakala suaminya begitu ahli dalam hal bersilat lidah ini. Hingga ia lupa kalau Tama ada di sampingnya. Ketika kehabisan nafas barulah wanita cantik itu mengingat kalau ada orang di sekitarnya. Bang, udah. Atshan yang akan kembali menerkam bibir itu akhirnya mengurungkan niat. Namun, netra abu itu seolah mengejek Tama. Saya mau berangkat sekarang, Tam. Ah, iya. Saya bilang saya mau berangkat sekarang ke Jakarta. Kamu bisa duluan atau belakangan deh, ujar Atshan yang jika diteliti dan dipikirkan lagi kata-katanya barusan adalah pengusiran. Tama yang peka akhirnya sadar diri kemudian menetralkan nafasnya untuk tersenyum kembali. Kalau begitu saya duluan saja ya, Pak. Tapi saya nggak akan ngebut supaya sama-sama sampai Jakarta. Terserah kamu, ucap Atshan tenang namun menusuk sekali. Baik, Pak. Mari, Mbak Seva. Ya, Mas. Hati-hati. Tama pun berlalu dari hadapan pengantin baru ini. Setelah tak nampak, barulah Seva marah pada suaminya. Norak tahu gak tadi gitu, protes Seva. Biarin. Istri sendiri. Jangan kan cuma dicium. Kalau perlu live langsung depan dia di sini. Kayak yang semalam kita lakuin, jawab Atshan tak kuasa menahan cemburunya yang sangat nampak terlihat itu. Membuat Seva merona malu. Namun, ia tak mau kalah dari suaminya. Cemburu aja digelein. Pakai logika, mana mau abang gituan sama aku di sini. Dilihat orang lagi. Atshan menarik sudut bibirnya. Menyudutkan sang istri di badan mobil dan mengurungnya dengan tangan di kedua sisi tubuh Seva. Kamu cerdas sekali, Seva. Sayangnya aku gak suka main logika. Aku sukanya main langsung. Seva melotot saat Atshan akan meraih blazernya, namun Seva mendorong suaminya. Gila. Atshan tertawa dibuatnya sedangkan sang istri lalu buru-buru masuk ke dalam mobil. Lucu sekali. Membuat Atshan menggelengkan kepala. Lupa akan kesedihannya. Tentu saja Seva benar. Mana mau ia bercinta di alam terbuka begini. Ia suka di tempat tertutup. Di kamarnya misalnya. Di ranjang king size-nya yang empuk dihiasi langit yang menurunkan hujan deras ditambah petir-petir manja. Ah, Atshan jadi malu. Sejak kapan ia sering berhayal begini? Semakin Seva menyerahkan diri sepenuhnya sebagai seorang istri, semakin Atshan penasaran. Kenapa bisa begitu ya? Ngomong-ngomong, Seva akan kembali ke kampus. Entah kenapa ucapan dari Tama tadi mengusik hatinya. Bukan Seva yang harus takut dengan bala-bala some, tapi Atshan. Dia takut akan ada Tama-Tama berikutnya di kampus nanti. Bintaro, Jakarta Selatan. Mobil sport berwarna biru metalik dengan logo itu sampai di depan gerbang rumah mewah milik Atalarik Lubis. Biasanya, jika si empunya mobil yang tak lain adalah cucu pertama Arik datang ke rumah, maka security akan sigap membukakan pintu gerbang. Namun kali ini, tak ada tanda-tanda gerbang dibuka. Ia pun membunyikan klakson. Tit, tit, tit. Nampak Arash Alessio Lubis, berjalan dari dalam rumah dengan langkah ogah-ogahan membukakan pintu gerbang. Loh, Bang Arash. Ujar Lingga melihat pamannya yang membuka pintu gerbang. Tumben nih, bukain lawang. Tanya Lingga. Tumben-tumben. Ngerepotin lo ah. Kalau cuma mau numpang makan malam, tinggal jalan aja dari rumah ke sini pakai bawa mobil.
Kan capek bukain gerbangnya. Omel Arash. Loh, Rika lagi napas sih bang? Ning kono. Ricky Martin kemana? Abang lagi ngapain sih di sini? Ricky Martin kemana? Ricky Martin lagi mudik ke Bantar Gebang. Gue suruh jagain. Tawa Lingga menyembur karenanya. Kurang serem ah. Jadi security. Terlalu imut. Pakai seragam dong bang, biar meyakinkan. Cek, sialan lo. Gue bilangin Mas Prima lo ya, suka ledekin orang tua. Yaan, jangan bang. Dah. Masukin mobil lo. Mau gue kunci lagi nih. Iya. Sabar. Orang sabar pasti kesel, jawab Lingga memajukan mobilnya ke arah garasi. Baru Arash akan menutup gerbang dari besi itu, sebuah mobil BMW M8 Competition, masuk dengan membunyikan klakson 1 kali. Arash dan Lingga yang baru keluar dari mobilnya tersenyum senang melihat siapa yang datang. Setelah mobil berhenti, Atshan pertama turun. Bang, pulang, sapa Arash dan Lingga secara bersamaan. Yang hanya dibalas anggukan kepala oleh Atshan. Lingga dan Arash saling melihat lalu masing-masing bertanya dengan mengangkat satu alis mereka dan mereka jawab sendiri dengan mengangkat bahu. Yang artinya tidak tahu. Atshan lalu memutari mobil membukakan pintu untuk istrinya. Arash dan Lingga masih memantau. Makasih bang, ucap Seva pada Atshan dan tak disangka, Atshan yang bad mood sepanjang perjalanan karena Seva tak mau tidur di pangkuannya dengan alasan malu pada Rahul Hana itu, kini malah merona. Lemah sekali imannya ternyata. Diberi senyum manis oleh Seva saja sudah meleleh. Bas Seva. Seva menoleh pada Arash dan Lingga yang gembira atas kepulangannya. Arash dan Lingga kompak menghampiri wanita cantik berdarah Jawa itu dan yang membuat suaminya melotot horor adalah adik serta keponakannya itu memeluk istrinya.